jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Halo. Puji nama Tuhan, kita adalah umat yang dipilih Tuhan untuk menjadi objek kasih-Nya. Kita ini anak-anak pilihan Tuhan yang dijadikan sasaran kasih-Nya oleh Tuhan. Kasih Tuhan dinyatakan melalui keselamatan yang Dia berikan juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada penyertaan Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan, dan juga ada perlindungan Tuhan. Siapa yang merasakan berkat kasih Tuhan sepanjang minggu ini, bisa lambaikan tangan Bapak Ibu semuanya. Kita berikan sorak-sorai buat Tuhan kita yang begitu baik, setia, menyatakan kasih-Nya dalam hidup kita. Mari kita berdoa menyiapkan diri kita untuk memasuki ibadah kita di sore malam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang tidak pernah henti Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Engkau setia, kami bersyukur Engkau tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Apapun yang kami lalui, Engkau ada bersama dengan kami. Malam hari ini kami bawa keseluruhan diri kami untuk bersyukur atas kasih Tuhan dalam pujian penyembahan kami. Kami siap memberikan yang terbaik segenap hati dan kekuatan kami, karena kami tahu Tuhan sudah memberikan yang terbaik terlebih dahulu bagi setiap kami. Kami serahkan ibadah kami dari awal sampai akhir dalam tangan Tuhan. Engkau Tuhan yang beracara sepenuhnya. Semua ibadah kami jadi sesuai dengan apa yang Tuhan mau, sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Di dalam nama Yesus, semua yang beribadah katakan sama-sama, amin. Mari kita puji nama Tuhan yang baik itu, sebab Tuhan Allah kita bertahta di atas puji-pujian kita. Haleluya. Ada kuasa dalam pujian kita. Mari kita bawa segenap hati dan segenap kekuatan. Haleluya. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Haleluya, ada kuasa dalam pujian kita. Katakan bersama, ada kuasa. Pada kuasa dalam pujian, mari terus puji nama Tuhan, puji kebaikannya, puji kebesaran lagi sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Sebab kebaikan tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Sambil bertepuk tangan jemaat Tuhan. Tiada tandanya
Pemenang. Yes. Lebih dari pemenang. Yes. Yesus yang terdahsyat. Yes. Haleluya. Dia Tuhan perlindungan kita, Dia kekuatan kita, Dia keselamatan kita. Haleluya. Mari bersama nyanyikan segenap hati. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan kekuatanku, Kaulah anugerah bagiku. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan keselamatanku, ku percaya Kau berkuasa. Katakan janji-Mu nyata. Janji-Mu nyata dalamku, ku serah kepadamu. Angkat tangan, katakan haleluya. Haleluya. Sebab namamu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Ya Yesus Raja yang termulia. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan keselamatan. Katakan kaulah anugerah bagiku, Dia anugerah yang terbesar. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan keselamatanku, percaya Kau berkuasa. Janji-Mu nyata dalamku. Janji-Mu nyata dalamku, ku berserah kepadamu. Katakan haleluya. Haleluya. Sebab namamu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Mari sambil bertepuk tangan di atas kepala, memuji Tuhan Yesus yang dahsyat. Haleluya. Katakan janji-Mu nyata di dalamku. Janji-Mu nyata dalamku, ku berserah kepadamu. Lambaikan tangan, katakan haleluya. Haleluya. Sebab namamu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Bersorak Yesus yang terdahsyat. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Sekali lagi. Haleluya. Sebab namamu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Ku bersorak. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Haleluya. Dia Raja yang termulia dan teragung. Namanya Yesus. Haleluya. Dialah Raja yang mulia. Dia juga Tuhan Allah kita yang setia. Amin. Kasih setianya tidak bergantung seberapa besar kita setia padanya. Sekalipun kita tidak setia, dia Tuhan Allah yang selalu ada, selalu setia bagi setiap kita. Dan oleh karena kesetiaannya, kita bisa mempercayai setiap janji-janjinya, memberikan kekuatan bagi setiap kita, dan menjadi sukacita bagi setiap kita. Haleluya. Bapa
tak berubah. Kau untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, mari angkat suaramu, nyatakan syukurku. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, tulus sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Kau setia, katakan kau setia, kau setia, kau setia dan kau mulia. Kau satu kali lagi katakan kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kami bersyukur terima kasih buat kasih setiamu, buat kemurahan. Terima kasih penyertaanmu, kemurahan. Kami bersyukur. Bapak Ibu, saudara-saudara, adalah baik buat kita untuk menaikkan syukur kepada Tuhan. Di malam ini, ketika kita bisa melewati satu minggu, banyak hal yang kita lewati di dalam minggu ini. Sebagian adalah hal-hal yang menyenangkan, sebagian hal-hal yang membanggakan, tapi sebagian hal yang kita tidak inginkan. Tapi apakah Anda percaya bahwa di dalam apapun ada tangan Tuhan yang tak nampak itu, yang menolong kita, yang melindungi kita, yang menjaga kita, menjauhkan kita dari bahaya. Kita tidak melihat tangan itu, tapi tangan itu ada. Karena itulah tangan Tuhan yang sangat mengasihi dan peduli dengan kita. Ayo semua kita bersyukur kepada Tuhan untuk hari ini, untuk minggu ini. Tutup mata saudara, bilang sama Tuhan, Tuhan terima kasih. Apapun yang terjadi, bagaimanapun keadaanku hari ini, aku mau bersyukur kepada Tuhan. Aku mau berterima kasih kepada Tuhan. Ayo Bapak Ibu nyatakan dari hatimu. Jadilah anak-anak Tuhan yang tahu berterima kasih. Tidak hanya melihat apa yang terjadi dalam hidup sebagai peristiwa yang biasa saja. Dengar ini baik-baik. Kalau di tengah-tengah dunia yang jahat, kita masih bisa memiliki hidup yang baik. Itu karena kita punya Allah yang baik kepada kita. Orang di sekitar kita, situasi di sekitar kita tidak ada yang kita tahu. Mereka punya rancangan jahat licik. Tapi Tuhan melindungi kita. Sampai hari ini Dia menjaga kita. Sungguh kasih setianya besar atas kita. Bapa, kami berterima kasih buat satu minggu yang telah Engkau beri kepada kami. Minggu demi minggu Engkau tolong kami, Engkau pimpin dan sertai kami. Di hari Sabat ini kami naikkan syukur kami. Kami mau bilang terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Walaupun mungkin ada banyak hal yang tidak kami inginkan.
Tapi pada akhirnya hari ini kami melihat keadaan kami baik. Dan itu adalah karena kesetiaan Tuhan. Itu sebabnya kami mau terus bersyukur. Tetap percaya Engkau mengendalikan segala sesuatu. Dan Engkau bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Sekarang berbicaralah kepada kami Tuhan, sampaikan firman-Mu. Kami rindu untuk dibekali dengan kebenaran, supaya kami bisa melewati hari-hari kami di dalam tuntunan Tuhan, pimpinan Tuhan. Terima kasih. Kami buka hati pikiran kami, berbicara kepada setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Sama-sama kita katakan, amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Mari tepuk tangan dengan sukacita, tepuk tangan dengan semangat, puji Tuhan. Tuhan sangat baik kepada kita semua. Haleluya. Bapak Ibu silakan duduk kembali, puji Tuhan. Haleluya, shalom. Shalom. Wow, luar biasa. Sore ini, malam ini kita diberi kesempatan kembali untuk bisa datang dalam rumah Tuhan. Saya tidak tahu di tempat Anda, tapi setidaknya di daerah Gajah Mada, cuaca sudah lebih baik. Tadi ibadah yang keempat, waduh hujan deras turun Bapak Ibu. Dan kita sekarang bisa mendapatkan cuaca yang cerah. Tuhan itu sungguh baik kepada kita. Mari Bapak Ibu, kita masih lanjutkan perenungan kita tentang bagaimana kita harus memilih sahabat. Tidak sembarangan membawa orang masuk dalam hidup kita. Tidak sembarangan mengajak orang untuk ada dalam lingkaran dalam kita. Dengar ini baik-baik. Siapapun yang dekat dengan Anda pasti memberi pengaruh yang besar dalam hidup Anda. Anda menyadarinya atau tidak? Anda mengakuinya atau tidak? Orang yang dekat dengan Anda, dia akan memberi pengaruh yang besar dalam hidup Anda. Pengaruh itu bisa baik kalau dia baik. Tapi pengaruh itu bisa buruk kalau kita salah memilih sahabat di dalam hidup kita. Bapak Ibu, saudara-saudara, bertemanlah dengan sebanyak-banyaknya orang. Jangan batasi, jangan bedakan. Semua yang Anda ingin kenali, kenali saja, tidak ada masalah. Lebih banyak kenalan kita, lebih baik. Karena mungkin dari sekian banyak kenalan, kita bisa menemukan beberapa orang-orang yang kita bawa masuk dalam hidup kita, menjadi sahabat kita. Bertemanlah dengan sebanyak-banyaknya orang, tapi pilihlah orang-orang yang Anda percaya untuk bisa masuk dalam hidup Anda menjadi sahabat-sahabat Anda. Karena merekalah nanti yang akan mempengaruhi hidup Anda, mempengaruhi iman Anda, mempengaruhi moralitas Anda, mempengaruhi masa depan Anda. Kita tidak bisa hidup sendiri, pasti ada pengaruh orang lain di dalam hidup kita. Karena itu hari ini saya ingin kembali melanjutkan bersama dengan Anda bagaimana kita memilih sahabat di dalam pengertian bagaimana kita menjaga atau merawat persahabatan itu sehingga kita bisa mendapatkan manfaat melaluinya. Tapi sebelumnya saya mau sampaikan lebih dahulu kepada kita Bapak Ibu, ada 2 program besar yang akan gereja lakukan untuk Anda semua. Yang pertama adalah kita akan membuat yang disebut seminar apologetika. Nah, kata apologetika mungkin sebagian buat Anda, apa itu? Makanan apa? Makhluk apa itu? Oke, apologetika adalah satu pengajaran, satu teori yang akan diajarkan kepada kita dengan maksud untuk memberi kepada kita pembelaan atas iman kita. Untuk memberi kepada kita jawaban-jawaban yang akurat, yang kokoh, yang kuat atas pertanyaan yang diajukan kepada kita sehubungan dengan iman dan kekristenan kita. Jadi, buat Anda yang ada dalam lingkungan sebagian besar non-Kristen, seminar ini sangat perlu buat Anda. Karena sangat mungkin Anda akan ditanya tentang kekristenan. Anda akan ditanya tentang iman Anda. Dan saya berharap Anda bisa menjawabnya dengan baik. Karena pertanyaan-pertanyaan itu, ketika Anda bisa menjawabnya, Anda bisa memberikan argumentasi yang benar, akan membuat orang itu merasa, orang itu akan
tercerahkan dengan jawaban Anda. Bapak Ibu, orang bertanya itu ada beberapa tujuan. Pertama, dia bertanya karena dia pengen tahu. Dan itu baik sekali. Dan kita memberitahu. Tapi yang kedua, ada orang bertanya dengan maksud membuat Anda menjadi bimbang atas keyakinan Anda. Dengar-dengar, itu. Apa kamu tahu, saudara? Maksudnya adalah dia mau mengganggu iman Anda. Atau mungkin dia dengan tegas, dia dengan keras mulai menyerang iman kita. Nah, buat Anda yang ada di lingkungan yang sebagian non-Kristen, mungkin keluarga Anda, keluarga besar Anda, teman-teman Anda harus punya landasan iman yang berupa apologetik untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, buat Anda yang dalam lingkungan Kristen, keluarga Kristen, teman-teman Kristen, tidak terlalu perlu hal ini, tapi ini juga baik buat Anda ketika Anda berinteraksi dengan orang-orang di luar sana. Tema kita dalam seminar apologetika kali ini adalah memahami polemik. Artinya berbagai isu-isu yang beredar di luar sana dan pertanyaan tentang Injil dan kekristenan. Dua narasumber yang akan berbicara dalam acara ini adalah Dr. Markus Chen dari Malaysia. Beliau pakar apologetik di Malaysia. Anda tahu bahwa Malaysia adalah negara yang cukup ketat di dalam menjaga agama keyakinan mereka. Dan Markus Chen, Dr. Markus Chen ini sangat ahli di dalam bagaimana memberikan jawaban terhadap serangan-serangan iman Kristen. Dan yang kedua adalah Pastor Choi Ferdinand. Bapak Ibu, kita pernah mengadakan seminar ini beberapa kali di waktu-waktu yang lalu. Dan kalau Anda pernah mengikutinya, ada baiknya Anda bisa mengikuti lagi karena pembicaranya berbeda, tentu materinya akan berbeda. Nah, itu diadakan di hari Sabtu terakhir bulan ini, tanggal 28 Juni, jam 9 pagi sampai jam 1. Bapak Ibu, mereka minta supaya acara ini dimulai dari jam 8 pagi sampai jam 6 malam. Tapi saya bilang nggak mungkin Pak, jemaat nggak mungkin tahan untuk 10 jam belajar. Jadi ayo kita padatkan saja, hanya menjadi 4 jam dari jam 9 sampai jam 1. Nah Bapak Ibu, mereka setuju dan inilah yang akan kita kerjakan. Nah, catatan penting buat kita semua. Seminar ini hanya bisa diikuti oleh mereka yang mendaftar. Anda tidak mendaftar, minta maaf, Anda nggak bisa masuk. Kenapa saudara? Kami menjaga betul supaya jangan ada oknum-oknum tertentu yang kemudian memanfaatkan, memutarbalikkan apa yang disampaikan, lalu kemudian mulai menyebarkan, memotong dan sebagainya, dan mengganggu apa yang selama ini sudah terjalin dengan baik, menimbulkan kegaduhan di tengah-tengah kita. Jadi Anda harus mendaftar, Anda wajib mendaftar untuk bisa ikut. Nah Bapak Ibu, tempatnya ada di lantai 4 gedung di belakang kita ini, Gamma Tower, dan itu tempat sangat terbatas, ya, hanya sekitar 150 orang saja. Jadi kami memberikan ini jauh-jauh hari supaya Anda bisa mengatur waktu Anda di hari Sabtu tanggal 28. Saya sungguh menekankan kepada Anda yang ada di lingkungan non-Kristen. Anda harus bisa menjadi terang buat mereka. Anda harus bisa menjelaskan iman Anda kepada mereka. Tidak bermaksud untuk membuat mereka percaya, tetapi membuat mereka paham, membuat mereka mengerti, lalu pilihan terserah mereka. Mau percaya atau tidak, itu masing-masing orang, itu hak asasi tiap-tiap orang. Oke, jadi saya mendorong Anda ikuti seminar ini karena tahun ini hanya sekali ini kita lakukan, 1 hari ini saja. Tapi saya berdoa, saya berharap, saya percaya ini akan menjadi seminar yang memperlengkapi iman Anda. Yang kedua, kita tahu bahwa minggu lalu sudah saya sampaikan, kita punya acara retreat sekolah minggu, anak-anak kelas 4, 5, 6 dengan tema Rise and Shine. Kita ingin membekali anak-anak kita dengan kebenaran firman yang bisa membuat mereka bangkit dan bersinar karena anak-anak pada zaman sekarang bebannya jauh lebih berat daripada ketika masa saya anak-anak atau Anda anak-anak. Karena itu kita bekali mereka dengan kebenaran supaya mereka menjadi generasi yang kuat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau Anda punya anak-anak usia 4, kelas 4, 5, dan 6 SD, acara ini sangat baik. Tapi kalau tidak,
saya mendorong kita semua mengetuk hati Bapak Ibu untuk berikan dukungan dana, donasi. Kenapa Bapak Ibu? Ada banyak anak-anak kita di sekolah minggu yang ingin ikut tapi keluarganya dalam posisi keuangan yang terbatas. Jadi mereka tidak bisa dengan leluasa membayar, karena ini berbayar Bapak Ibu, Rp250.000. Dan buat sebagian mereka ini masih terlalu berat. Padahal anak-anak mereka sangat ingin untuk ikut. Nah, Bapak Ibu, Anda bisa menyisihkan sedikit dari harta Anda, dari uang itu, untuk bantu mereka supaya mereka bisa ikut. Nah, bagi Anda yang mau mendaftarkan atau bagi Anda yang ingin memberikan donasi, setelah selesai ibadah ini, di lobi samping Anda akan ketemu dengan para guru sekolah minggu. Anda bisa berikan kepada mereka apa yang menjadi keinginan Anda. Kalau Anda ingin membantu, beritahukan kepada mereka, saya siap membantu 1 orang, saya siap membantu 2 orang. Minggu lalu ada seorang yang mau membantu 10 anak. Dan akhirnya ada 10 anak yang tadinya tidak bisa ikut karena masalah biaya, sekarang mereka bisa ikut. Oke, jadi selesai ibadah ini, di lobi samping ada guru-guru sekolah minggu yang akan menolong Anda, memberikan informasi kepada Anda tentang segala sesuatu dari retret ini. Baik Bapak Ibu, sekarang kita teruskan perjalanan kita untuk merenungkan tentang memilih sahabat. Bapak Ibu, secara khusus hari ini, saya ingin mengajak kita semua untuk berbicara kepada merawatnya. Khusus kepada Anda yang sudah mendapatkan sahabat. Apakah itu berupa teman dekat Anda, ataukah itu berupa pasangan hidup Anda? Karena pasangan hidup Anda sesungguhnya seharusnya menjadi sahabat terbaik dalam hidup Anda. Tidak ada yang lebih baik daripada pasangan Anda yang Tuhan berikan kepada Anda. Yang setuju katakan amin. Setuju Bapak Ibu? Yang sudah menikah, maka Anda diberi sahabat terbaik dalam hidup Anda. Dan buat Anda yang belum menikah, Anda sedang mencari apakah sahabat itu menjadi teman perjalanan Anda atau menjadi teman hidup Anda, no problem. Tapi biarlah firman ini akan menolong kita memilih sahabat. Baik Bapak Ibu, tulisan ini bagus untuk kita ingat. The greatest sweetener of human life is friendship. Hal yang pemanis yang terbesar dalam hidup. Pemanis yang membuat hidup ini menjadi indah adalah friendship. Persahabatan. Pastikan Anda memilikinya dan Anda menikmatinya. Ada banyak orang yang trauma karena terluka oleh orang. Karena dikhianati oleh teman. Karena dia dipermalukan, hidupnya dihancurkan oleh orang lain. Dan kemudian dia menarik diri. Dia hidup sendiri. Dia menjauh dari kelompok. Dia masuk dalam geng antisosial. Tidak mau berkomunikasi dengan yang lainnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Tuhan tidak pernah merencanakan manusia untuk hidup sendiri. Dan kalau manusia itu hidup sendiri, sesuatu salah dalam hidupnya. Mohon maaf saya harus katakan. Tuhan ingin dan mengkodratkan manusia hidup di dalam komunitas, hidup dalam persahabatan. Dan kebalikannya adalah Tuhan akan memberi kepada kita manisnya hidup melalui persahabatan yang sehat. Jadi ketika Anda dilukai oleh teman Anda dikhianati, dirusak hidupnya oleh teman Anda, datang kepada Tuhan, minta Tuhan sembuhkan hatimu, minta Tuhan pulihkan hidupmu, dan lanjutkan perjalananmu, jangan sendirian. Sebab apapun yang terjadi, sendirian itu berbahaya. Dan Tuhan mengatakan tidak baik manusia itu seorang diri saja. Baik, jadi kita melihat bersama-sama bahwa betapa manisnya hidup ketika kita bisa menemukan sahabat yang tepat, sahabat yang sejati di dalam hidup kita. Bapak Ibu, minggu lalu kita sudah melihat bahwa memilih sahabat harus memakai pertimbangan rohani dan moral. Bukan hanya pertimbangan manfaat, bukan hanya pertimbangan cocok. Memang Bapak Ibu, sebelum kita masuk di dalam persahabatan, kita pasti mulai dengan perkenalan dulu.
Kita kenal seseorang, kita tahu namanya, kita tahu alamatnya, kemudian ada komunikasi, komunikasi tertulis, komunikasi online, komunikasi onsite. Lalu kita mulai merasa cocok. Kok enak ya ngomong sama dia, kok nyambung ya sama dia. Oke, fine, no problem. Tetapi setelah Anda merasa cocok dan berkeputusan untuk membawa orang ini masuk lebih dekat dengan Anda, dua pertimbangan utama ini wajib mulai Anda terapkan. Artinya, setelah Anda membawa kenalan Anda ini masuk lebih dekat dengan Anda, karena Anda cocok dengan dia, maka langkah berikutnya adalah Anda harus dengan jujur mengevaluasi. Bukan hanya karena cocok, tapi jujur mengevaluasi apakah setelah Anda berdua bersama-sama lebih dekat, maka hal rohani dan hal moral menjadi lebih meningkat. Kita harus jujur mengevaluasinya. Kalau orang ini kita bawa masuk dalam hidup kita, dan ternyata rohani kita semakin jeblok. Gara-gara kita dekat dengan dia. Dan saya sebut saja, gara-gara kemudian Anda pacaran, tapi kemudian teman ini, pacar Anda ini posesif. Kemudian mulai mengajak Anda untuk tidak lagi datang dalam ibadah. Mulai memberikan pilihan-pilihan lain selain ibadah. Anda harus mulai mengevaluasi. Dan tolong dengar, kalau kemudian di dalam pasangan ini, nilai moral yang Anda junjung tinggi mulai diganggu, mulai goyah, dan pelan-pelan mulai runtuh, saya beritahu kepada Anda salah memilih sahabat. Oh ya, karena sahabat yang Tuhan beri kepada kita, akan membuat rohani kita dan moral kita akan tetap terjaga dan bahkan meningkat. Ketika kita sendiri kita cinta Tuhan, ketika kita sendiri kita jaga kesucian hidup, ketika kita bersama-sama, seharusnya itu lebih meningkat, bukan lebih hancur. Mulai dengan cocok, tapi setelah itu Anda harus jujur mengevaluasi, apakah ketika dia masuk dalam hidup saya, pertimbangan rohani, faktor rohani dan moral itu meningkat. Bahwa Anda mendapatkan faktor manfaat tentu saja dan no problem. Mungkin kemana-mana Anda bisa diantar. Mungkin Anda bisa menikmati kebersamaan dengan senang, no problem. Tapi yang lebih utama dua faktor ini, rohani dan moral. Kalau itu tidak ada, kalau itu mulai diganggu, kalau itu mulai runtuh, saya beritahu kepada Anda, berarti Anda salah memilih sahabat. Jangan putuskan, maksud saya jangan membenci dia, tapi keluarkan dia untuk tidak lagi ada di lingkaran dalam Anda. Supaya apa? Supaya enggak mempengaruhi Anda secara negatif. Semakin menghancurkan hidup rohani dan moralitas Anda. Minggu lalu kita sudah bahas bahwa jangan memilih orang-orang dengan kriteria di bawah ini untuk menjadi sahabat. Walaupun dia Kristen. Yang pertama, jangan memilih pendebat, kritikus, apa saja negatif dalam pikirannya. Jangan pilih dia. Kenapa saudara? Alkitab beritahu kepada kita, adalah baik untuk orang menghindari perbantahan. Itu kata Alkitab Bapak Ibu. Jadi ketika kita bersahabat dengan pendebat, maka kita akan terus menerus ada di dalam pertarungan, pertengkaran, adu argumentasi, melelahkan. Yang kedua, jangan memilih sahabat adalah penggosip. Menceritakan ini, itu, dan sebagainya. Tanpa tujuan, tanpa makna, gak ada kaitannya. Tapi bisa dibicarakan panjang, lebar, tinggi, dan dalam. Membicarakan hal-hal yang tidak esensial dalam hidup. Yang ketiga, jangan memiliki sahabat yang adalah penjilat. Yang hanya memberi pujian tanpa ketulusan. Alkitab bilang seorang penjilat meletakkan jerat di depan kakimu. Dan itu pasti akan menjatuhkan Anda. Jangan memiliki sahabat yang pemarah. Tidak punya cara lain untuk menunjukkan ketidaknyamanannya. Ketidaksukaannya. Kalau dia terganggu, kalau dia terhambat, cuma satu. Marah, 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 dan marah.
Kalau kita memiliki sahabat demikian, maka kita sedang membawa diri kita untuk tertular dengan kemarahannya. Dan yang kelima, ini yang paling penting Bapak Ibu, jangan memilih sahabat yang adalah orang cabul. Orientasinya adalah dosa seksual. Sangat mengganggu hidup Anda, sangat mengganggu kesucian Anda, dan meruntuhkan moralitas Anda. Minggu lalu kita sudah bahas panjang lebar, dan saya mendengar beberapa masukan, beberapa respon Bapak Ibu, dan orang-orang mengatakan begini, tolong dengar orang mengatakan begini, Pak, kalau saya mulai mengeluarkan orang-orang dengan 5 kriteria itu dalam hidup saya, habis teman saya Pak. Saya nggak punya teman lagi Pak, karena teman saya itu pasti ada 1, 2 atau kriteria itu. Lah terus saya sama siapa Pak? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, benar, bisa jadi, bisa jadi. Tapi saya bilang beginilah kepada Anda, bilang begini ya, tolong dengar baik-baik ya Bapak. Mari saya ajak Anda untuk melihat bagaimana gambaran Tuhan. Saya beritahukan pada begini, Tuhan itu ketika ciptakan manusia, dia bilang begini, tidak baik manusia itu seorang diri saja, oke? Artinya dengan jelas dan gamblang, Tuhan itu tidak setuju kalau Anda sendiri. Oke, fine. Lalu Anda bilang, oke Tuhan, aku mau punya sahabat. Tapi gimana Tuhan? Sahabat-sahabatku semua ternyata ada di kriteria yang negatif. Oke, kalau Anda baca Alkitab seterusnya, tidak baik manusia seorang diri saja. Lalu diteruskan begini, aku akan memberikan kepadanya penolong yang sepadan. Aku akan memberikan kepadanya sahabat yang tepat. Jadi Tuhan itu menyediakan sahabat yang tepat buat kita. Tuhan menyediakan sahabat yang terbaik untuk kita. Anda berkata, apa bisa sih Pak? Nah, saya tunjukkan kepada Anda. Tolong ya, lihat ya, sekarang lihat. Saya mau tanya kepada Anda. Tolong semua jawab ya. Bagi Bapak Ibu suami istri, saya mau tanya kepada Anda, suami istri yang masih ingin jadi suami istri, jangan. Yang saya bilang yang sudah menjadi suami istri, oke? Saya tanya Anda, kepada Anda yang suami istri, apakah Anda setuju, apakah Anda yakin bahwa pasangan Anda adalah sahabat terbaik bagi Anda? Ada yang menjawab dengan mantap, ada yang menjawab dengan lantang, ada yang senyum-senyum. Mungkin begini, jawab apa ya Pak? Jawab enggak, wong dia di samping saya. Jawab iya, wong enggak. Oke, untuk membuang jawaban bias, saya tanya Anda. Yang sudah menikah ya, saya tanya Anda. Siapa yakin betul bahwa pasangan Anda sekarang ini adalah sahabat terbaik yang Tuhan berikan kepada Anda? Tolong angkat tangan. Tolong angkat tangan. Ya, oke. Oh, ada yang nyusul karena takut sama pasanganmu. Oke, tolong angkat tangan. Sudah, jangan turun dulu. Sekarang dengar, anak-anak muda, dengar baik-baik. Anda lihat tangan yang terangkat toh? Berarti apa? Berarti Anda melihat orang-orang yang kepada mereka Tuhan beri sahabat terbaik. Amin. Jadi kalau mereka bisa mendapat sahabat terbaik, Anda juga bisa mendapat sahabat terbaik. Bisa saudara. Tentu saja buat kita yang sudah menikah, kita juga melewati masa-masa screening. Masa-masa ingin dekat dan tidak cocok, atau masa-masa sudah dekat dan ditolak. Kita semua melewatinya, no problem. Tapi akhirnya Tuhan pertemukan kita dengan sahabat yang terbaik, itulah pasangan kita. Saya mau kasih tahu kepada anak-anak muda yang kemarin banyak memberikan masukan, Pak, kalau gitu saya dapat teman siapa? Wong teman saya itu penggosip, penjilat, pemarah, cabul Pak. Terus saya temenan sama siapa? Loh saudara, ini kan diberikan untuk menghindarkan Anda dari keadaan yang buruk. Apakah kalau
teman-temanmu semuanya punya kriteria seperti ini dan Anda keluarkan dari lingkaran dalam Anda, itu berarti sama dengan Anda nggak punya teman lain? Kan tidak. Buktinya yang tadi angkat tangan, termasuk saya angkat tangan. Kami semua sadar, kami semua bersyukur. Tuhan ternyata bisa berikan kepada kami sahabat terbaik yang sekarang menjadi pasangan kami. Well, jadi saya beritahu kepada Anda, ayo minta, ayo berdoa kepada Tuhan, ayo berseru kepada Tuhan. Tuhan yang tidak ingin Anda sendirian, Tuhan yang menyediakan sahabat terbaik buat Anda. Saudara, karena itu saya bilang kepada kita, memang tidak mudah mencari sahabat yang tepat, itu memang tidak mudah. Tulisan ini bagus untuk kita ingat. A best friend. By the way, saya dapat kabar katanya hari ini adalah a best friend day. Katanya begitu saudara. Betul gak sih? Hah? Gak tahu. Atau gak ngurus gitu saudara. Oke. Saya hanya dapat kabar seperti itu. Katanya hari ini adalah a National Best Friend Day, katanya begitu. Oke, lanjutkan. A best friend is like a four-leaf clover. Hard to find, but lucky to have. Apa maksudnya? Saya juga apa maksudnya? Tapi saya ketemu tulisan ini ketika saya menyiapkan khotbah ini berkali-kali. Lalu saya coba cari tahu apa itu clover. Clover itu kalau Anda suka kartu, itu adalah kartu yang warnanya hitam. 2. 1 itu apa? Spade, apa namanya istilahnya Indonesia macam-macam lah. Yang kedua clover, ya. Nah, Bapak Ibu, clover itu bahasa Indonesianya adalah semanggi. Orang Jawa Timur tahu. Orang Surabaya tahu, karena di Surabaya terkenal salah satu makanan khas adalah pecel semanggi. Mahal sekali Bapak Ibu, mahal sekali. Waktu saya di Surabaya, saya makan beberapa kali pecel semanggi itu mahal, 3-4 kali lipat lebih mahal daripada pecel biasa. Kenapa begitu? Saya dengar Bapak Ibu, karena mencari daun semanggi itu tidak mudah. Tidak seperti mencari bahan-bahan untuk pecel Bapak Ibu. Cari kangkung, cari tauge, cari kacang panjang. Cari daun semanggi tidak mudah. Nah, tulisan ini mengatakan bahwa teman yang terbaik, a best friend, itu seperti daun semanggi dengan 4 helai daun. Loh kenapa begitu? Karena ternyata Bapak Ibu, sebagian besar daun semanggi itu hanya 3 helai. Kalau Anda mau cari 4 helai, Anda harus mencari 1 tangkai daun semanggi, 1 tangkai dari 5 sampai 10 ribu daun. Banyak sekali Bapak Ibu. Artinya memang sulit. Dari 5.000 tangkai daun, hanya mungkin dapat 1 yang berdaun 4 helai. Berarti memang tidak mudah untuk mencari sahabat yang terbaik. Tapi waktu Anda mendapatkannya, Anda akan sangat bersyukur karena Tuhan akan memberkati hidup Anda, Tuhan akan menuntun hidup Anda sebagian melalui sahabat-sahabat Anda. Baik, sekarang kita akan lihat selanjutnya Bapak Ibu. Untuk mendapatkan sahabat yang baik, saya harus juga menjadi sahabat yang baik. Artinya saya harus mengupgrade diri saya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Tidak bisa hanya seperti yang lalu, tidak bisa hanya di dalam sifat manusia lama kita. Kenapa Bapak Ibu? Karena sebagaimana dirimu, seperti itu pula teman-temanmu Bapak Ibu. Jadi kalau standar hidup kita itu rendah, ya mohon maaf Bapak Ibu, kita akan ketemu dengan teman-teman yang standar hidupnya rendah. Kita harus bisa meningkatkan, kita harus menjadi pribadi yang lebih baik. Saya tidak bisa mengharapkan orang lain melakukan sesuatu kepada saya, sedangkan saya tidak melakukan apapun kepada mereka.
Jadi apapun yang saya ingin orang lain lakukan kepada saya harus melakukannya lebih dulu kepada mereka. Dan ketika saya melakukannya kepada mereka, sebetulnya saya sedang menaikkan level hidup saya dalam pribadi yang lebih baik. Misalnya, saya ingin mendapatkan sahabat yang sabar, sahabat yang penuh pengertian, sahabat yang peduli. Maka yang saya harus lakukan adalah saya harus lebih dahulu peduli kepada mereka. Dan untuk Anda menjadi pribadi yang mau peduli kepada orang lain, itu sama dengan Anda mengangkat level hidupmu lebih tinggi. Lihat apa kata Alkitab. Matius 7 ayat 12. Dengar baik-baik saudara. Matius 7 ayat yang ke-12 adalah pertama ditulis di dalam Alkitab. Jadi ini adanya di Alkitab. Oke? Yang kedua, ini diajarkan oleh Yesus. Oke, ini keperkataan Yesus sendiri, Bapak Ibu. Tapi yang ketiga yang dahsyat adalah Matius 7 ayat yang ke-12 diterima secara universal sebagai the golden rule. Peraturan emas, seluruh dunia memahami dan menerimanya. Apa itu isinya? Baca bersama-sama. Semua, yuk baca sama-sama. Golden rule ini, 1, 2, 3. Perlakukanlah orang lain seperti kalian ingin diperlakukan oleh mereka. Jadi, kita harus melakukan lebih dahulu untuk kemudian kita akan menerima apa yang sama seperti yang kita lakukan. Kita tidak boleh menunggu, kita tidak boleh bersikap pasif. Bapak Ibu, ada orang bilang begini kepada saya, Pak, tolong kasih tahu istri saya, Pak. Waduh, dia itu Pak, cerewetnya luar biasa, Pak. Saya tahu, Pak, ini suami ya, Pak. Saya tahu, Pak, saya ini orangnya pemarah, nggak sabaran. Tapi tolong kasih tahu istri saya, Pak. Konseling ya, tolong kasih tahu istri saya. Saya janji, Pak, kalau dia sabar, kalau dia nggak cerewet, saya akan jadi orang yang sabar. Tolong kasih tahu dia, Pak. Saya nggak bisa ngomong sama dia. Saya ngomong satu kalimat, dia ngomong 1 hari, Pak. Kasih tahu dia, kalau dia nggak cerewet, saya akan sabar kepada dia. Kelihatannya mulia ya Bapak Ibu ya. Kelihatannya, oh ya, oh bagus ya. Keliru, itu bukan golden rule. Itu ego rule Bapak Ibu. Anda ingin mendapatkan dulu, Alkitab gak bilang begitu. Sabar dulu dengan dia. Sabar dulu dengan dia. Nanti dia akan berubah. Itu yang diajarkan golden rule. Jadi kalau kita ingin menjadi sahabat yang baik, kita tunjukkan dulu kualitas hidup kita yang lebih baik. Lalu kita akan mendapatkan orang-orang di dalam kualitas yang sama seperti kita tunjukkan kepada mereka. Anda akan menarik siapapun sebagaimana diri Anda adanya. Jika Anda seorang sahabat yang baik, Anda akan menarik sahabat baik lainnya. Anda akan menarik orang yang punya kriteria yang sama dengan Anda yang menjadi sahabat baik Anda. Baik, ini prinsip penting, prinsip sederhana. Sekarang kita lihat detailnya Bapak Ibu. Bagaimana untuk menjadi sahabat yang baik dan mempertahankan atau menjaga persahabatan yang baik. 1, bersikaplah ceria. Jadilah orang yang ceria. Saudara, orang akan sangat suka berteman, bersahabat dengan orang yang ceria. Yang kehadirannya memberi aura positif, menyegarkan. Melihat orang tersenyum itu sangat menyejukkan hati Bapak Ibu. Senyum adalah bahasa universal. Jika Anda tersenyum pada orang lain, mereka akan membalas senyum Anda. Anda tidak perlu tahu bahasa mereka, tetapi ketika Anda tersenyum, mereka akan tersenyum. Bapak Ibu, ini adalah satu prinsip universal. Anda di tempat asing, Anda di negara asing, Anda sulit berkomunikasi, Anda tetap bisa pakai bahasa universal, yaitu senyum. Dan senyum itu mencairkan suasana. Senyum membuat kekakuan itu kemudian mulai luruh. Tentu saja jangan senyum-senyum sendiri. Karena itu akan mengundang perhatian saudara.
Tapi sekarang banyak orang seperti itu, saudara. Lihat HP-nya, nggak ada apa-apa, nggak di mana-mana, dia cuma lihat dan senyum-senyum sendiri. Saya pikir kita perlu hati-hati sebab mungkin ada orang lain yang akan candid Anda. Oke, tapi senyum itu bahasa universal. Dengar sekarang, penelitian menunjukkan bahwa saat Anda tersenyum, Anda segera menjadi lebih menarik, lebih cantik, lebih ganteng, dan pasti lebih muda, Bapak Ibu. Oke? Jadi gak perlulah salon kecantikan. Banyaklah senyum. Anda akan membawa aura yang positif. Orang suka dengan apa yang Anda berikan di dalam senyum Anda. Mari kita lihat apa kata Alkitab. Amsal pasal 15 ayat 30. Baca yuk sama-sama. Supaya kita praktekkan dalam hidup kita. Sama-sama, 1, 2, 3. Senyum membuat orang lain berbahagia. Dan kabar baik membuat mereka merasa lebih baik. Senyum akan membuat orang lain, akan membuat sahabat Anda berbahagia. Buat pasangan-pasangan suami istri, bawa senyum di dalam keluarga Anda. Bawa suasana ceria dalam keluarga Anda. Saya mengertilah ada orang-orang yang mengangkat tinggi ya, kewibawaan gitu ya, sebagai seorang ayah ya, berwibawa, pulang ke rumah ya, berwibawa begitu. Bapak Ibu, apakah itu kemudian bisa membawa suasana baik? Suasana mengerikan, Bapak Ibu. Yang lebih parah adalah begini. Ada banyak orang, saya bilang saja, ada banyak suami-suami. Ketika ketemu dengan kliennya, ramahnya luar biasa. Tapi ketika ketemu dengan istri, ketemu dengan anaknya, galaknya luar biasa, saudara. Pertanyaannya, bagaimana Anda mau merawat persahabatan, ikatan di dalam rumah tangga kalau itu Anda praktekkan? Hanya mau tunjukkan, oh ini suami, ini papa. Semua harus hormat kepada papa. Bapak Ibu, Tuhan gak mengajarkan kita seperti itu. Senyum membuat orang lain berbahagia. Dan kalau Anda ingin membuat orang lain senang, Anda ingin membuat sahabatmu senang, senyumlah kepada mereka, lalu Anda akan menciptakan suasana yang ceria. Amin. Sekarang daripada Anda melototin saya, coba dong sebentar lihat kiri kanan Anda, kasih senyum yang terbaik untuk mereka. Dan lihat. Ya, ada yang tetap begini, saudara. Diberkatilah engkau, saudara ya. Tapi kalau Anda senyum, Anda akan dapat senyum. Dan ketika Anda senyum, segera suasana menjadi cair. Ketegangan akan luruh, Bapak Ibu. Ya, oke. Apa kata ini, quotes ini? Whoever is happy will make others happy. Siapapun yang sukacita, siapapun yang gembira akan membuat orang lain gembira. Kenapa? Karena begini, tolong dengar. Kecewa itu menular, sakit hati itu menular, pahit hati itu menular, tapi gembira juga menular. Ketika Anda datang dengan senang, Anda datang dengan bersiul-siul, temanmu akan segera bertanya, kemarin dapat apa ini? Dapat apa? Komisi apa? Dapat posisi apa? Kenapa? Karena ketika Anda senyum, Anda gembira, maka kegembiraan itu menular kepada orang lain. Anda bertanya sama saya, Pak, bagaimana mungkin di tengah-tengah situasi yang begitu berat, kita masih tetap bergembira? Loh, saya kasih tahu kepada Anda, dengar ini ya. Sukacita itu bukan karena akibat. Sukacita itu karena pilihan. Anda memilih, bukan Anda menunggu. Ada sesuatu yang menyenangkan, lalu kita tertawa, tersenyum. Bukan. Anda memilih untuk hari ini, saya mau bersukacita. Bisa enggak? Bisa. Kenapa? Itu Alkitabiah. Enggak ada waktu untuk membahasnya, tapi kitab Mazmur berkata, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersukacita. Tiap bangun pagi, Anda bilang, Tuhan, inilah hari yang Tuhan ciptakan.
Aku mau bersuka cita. Sukacita itu menolong orang lain. Sukacita itu menyembuhkan hidupmu sendiri. Karena Amsal bilang, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Baik, itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, bagaimana kita bisa menjadi sahabat yang baik dan merawat persahabatan dengan baik? Jadilah diri sendiri. Otentisitas itu penting. Persahabatan akan menjadi sangat munafik kalau masing-masing pihak pakai topeng tebal, pakai make up tebal. Anda tahu resiko besar dari pakai make up adalah Anda membuat pasangan Anda atau sahabat Anda satu saat cepat atau lambat terkejut. Banyak terjadi, ada online dating. Apa itu? Pacaran online. Kenapa pacaran online? Karena dapatnya melalui online. Kenapa kau mau pacaran? Tertarik dengan apa? Dengan wajah. Wajah yang difilter 12 kali, saudara. Anda lakukan itu, Anda sedang mempersiapkan pasanganmu terkejut, marah, kecewa, dan akhirnya merusak apa yang Anda bangun selama ini. Jadilah diri sendiri. Jika mereka tidak menyukai diri Anda apa adanya, mereka tidak tepat menjadi sahabat Anda. Kalau mereka hanya ingin Anda tampil dengan make up di depan Anda, berarti ada yang salah dengan pilihan Anda dan ada yang salah dengan tuntutan dia. Salah satu keuntungan yang Anda miliki dibandingkan orang lain adalah tidak ada seorang pun yang dapat menjadi sama seperti Anda. Anda adalah one and only one. Ada orang berkata bahwa ketika Tuhan menciptakan Anda, maka Dia membuang cetakan Anda dan tidak pernah memakainya lagi untuk siapapun. Itulah Allah kita. Jadi kenapa sekarang kita dikondisikan oleh orang lain untuk menjadi seseorang, untuk menjadi satu figur, untuk menjadi satu sosok. Kita ini asli diciptakan oleh Tuhan dengan kedaulatan Tuhan. Setiap orang yang ingin menjadi kopi orang lain, maka dia akan menjadi kopi yang terjelek. Anda harus tahu itu. Jangan coba-coba ingin merias, mengubah wajah ya, untuk kemudian seperti si A, si B, si C. Waktu Anda mencontoh orang lain, Anda akan menjadi contoh yang terjelek dari orang itu. Kenapa Anda lakukan? Apa adanya dirimu, itulah yang Tuhan tetapkan bagi Anda. Jangan membangun persahabatan di mana Anda harus selalu mengenakan topeng. Itu akan melelahkan, itu akan mengejutkan, dan itu akan merusak persahabatan Anda. Jadilah dirimu sendiri. Nah, tapi prinsip ini perlu saya melengkapi dengan keseimbangannya, supaya kita tidak salah memahaminya. Dengar sekarang baik-baik saudara ya. Jadilah dirimu sendiri harus dimaknai sebagai ini. Anda boleh foto, Anda boleh simpan di dalam HP Anda. Be yourself, but always your better self. Jadilah dirimu, tapi selalu jadilah dirimu yang lebih baik. Jangan berkata begini, ya aku ini begini. Aku ini apa adanya. Yang buruk ya begini ini. Kamu harus kalau mau sama aku, ya terima aku seburuk ini. Saudara, kalau Anda berprinsip seperti itu, Anda akan ketemu dengan orang yang sama buruknya dengan Anda. Anda harus membangun hidupmu, Anda harus membangun pribadimu menjadi pribadi yang better. Gimana caranya? Ikuti firman Tuhan, taati perintah Tuhan. Biar Roh Kudus menghasilkan buah-buah roh dalam hidup kita. Ourself, manusia lama kita itu buruk. Tapi kita tidak mau tetap buruk.
Kita ingin orang lain menerima kita apa adanya. Betul. Tapi kita mau supaya kita bukan lagi sama dengan manusia lama kita. Tapi kita sekarang menjadi ciptaan baru. Better self, better life. Yang mengerti katakan amin. Dengan Anda mengupgrade dirimu, Anda menarik orang-orang yang juga punya standar yang sama dengan Anda. Baik, yang ketiga sekarang. Bagaimana menjadi sahabat yang baik dan merawat persahabatan dengan baik? Berikan perhatian yang penuh. Gimana caranya memberi perhatian yang penuh? Jadilah pendengar yang baik. Dengan penuh empati, dengarkan. Bapak Ibu, merawat persahabatan. Saya bicara merawat persahabatan itu juga berarti merawat hubungan suami dan istri. Harus ada ruang dengar. Harus ada saat duduk dan mendengar. Because listening is loving. Kalau Anda mengasihi, Anda mau mendengar. Enggak ngomong terus, ngerocos terus. Atau Anda dengar sepotong, Anda buat kesimpulan. Bapak Ibu, kebanyakan orang di dunia ini mengharap untuk didengarkan. Itu sebabnya Anda lihat ya, media sosial mengupload semua ya, apa Twitter, apa ucapan-ucapan semua. Kenapa? Orang pengen didengarkan. Ini loh, aku punya sesuatu, something new. Ini aku punya sesuatu yang spektakuler. Dengerin. Lalu semua orang mendengarkan. Kalau Anda mau mendengar, ada banyak orang yang akan tertarik kepada Anda. Karena orang itu ingin didengarkan. Ketika saya memberikan perhatian saya kepada orang lain, itu berarti saya memberikan hal yang terbaik yang saya miliki. Apa itu? Waktu saya, perhatian saya, dan hati saya. Karena Anda bisa memberikan ruang dengar yang cukup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita merawat persahabatan satu dengan yang lain, dan sahabat kita, pasangan kita, suami kita, istri kita mulai curhat kepada kita. Dengar ya Bapak Ibu, kadang-kadang yang dicurhatkan itu kita sudah tahu. Kita sudah ngerti bolak-balik cerita yang sama. Dan mungkin kita sudah tergoda untuk, aku ngerti. Kowe cerita ngene wis ping 30 gitu saudara. Sudah 30 kali kamu cerita, aku wis paham ceritamu. Tapi saya anjurkan kepada kita, kalau kita mau merawat persahabatan yang baik, tetap berikan ruang dengar bagi dia. Why? Kenapa Bapak Ibu? Lihat ini tulisan ini, penting dan bagus. Respect other people's feeling. Waktu Anda memberi ruang dengar, Anda menghargai perasaan orang lain yang mau curhat. Itu kan curhat, itu kan mencurahkan perasaannya toh. Waktu Anda menghargai perasaan orang lain, dengar ini, yang terjadi adalah begini. Mungkin itu tidak berarti apa-apa buat Anda. It might mean nothing to you. Kenapa? Anda sudah tahu ceritanya sama, ngomelnya sama. But it could mean everything to them. Tapi itu bisa berarti luar biasa buat orang yang cerita kepada Anda. Anda tahu kenapa orang bunuh diri? Karena orang itu merasa tidak ada lagi yang mau mendengar. Walaupun mungkin yang diceritakan, kalaupun ada yang mau mendengar, dia akan cerita yang sama dan sama over and over again. Bikin capek. Karena itu orang gak mau dengar dia lagi. Kenapa? Lah kamu ceritanya sama terus kok. Tapi waktu Anda memberi ruang dengar untuk dia, gak menguntungkan Anda, tapi memberi manfaat buat dia. Sehingga dia sekarang tetap merasa dirinya ada yang menghargai. Ada yang mau menerima, ada yang mau memahami. Ini caranya merawat persahabatan yang baik. Gak selalu menguntungkan Anda, tetapi pasti akan membuat orang lain merasa berharga dan diterima. Apa kata Alkitab? Yakobus 1 ayat 19. Baca yuk sama-sama dengan kuat percaya. 1, 2, 3. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Keras, 2, 3. Setiap orang hendaklah
cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Cepat mendengar, lebih cepat untuk mendengar, memberi ruang dengar, dan tunggu untuk berkata-kata. Kebalikannya, kita itu cepat berkata-kata dan lambat untuk mendengar. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saya mau beritahu kepada kita begini ya. Waktu Anda mendengar sahabatmu ngomong, Anda bisa mendengar kata-kata yang disusun menjadi kalimat. Ya, dia ngomong bla bla bla, itu kan Anda dengar kata-kata dan disusun menjadi kalimat. Setiap kata akan Anda tangkap maknanya secara literal. Berdasarkan apa? Ya berdasarkan apa yang Anda tahu, atau berdasarkan kamus bahasa Indonesia. Anda mendengar, misalnya dia bilang gini, aku jengkel banget aku. Waduh, kemarin tadi aku ketemu dengan orang itu, waduh aku emosi. Anda mendengar aku jengkel, Anda tahu jengkel itu artinya apa, emosi itu artinya. Anda mendengar kata-kata, Anda menerjemahkan sesuai dengan apa yang Anda pahami. Tapi dengar ya saudara, orang mengucapkan kalimat itu tidak hanya kalimat, tetapi dilatar belakangi oleh peristiwa yang sangat besar. Nah, kalau kita segera berbicara dan kita tidak mau mendengar, kita hanya menangkap yang diucapkan dan tidak memahami yang dibalik ini semua itu apa. Padahal saudara, untuk kita menjadi sahabat yang baik dan memberikan solusi, Anda harus mengerti apa yang ada di balik kata-kata yang diucapkan oleh sahabat Anda. Ketika sahabat Anda curhat dan Anda tahu itu salah, mungkin Anda akan kasih tahu dia salah. Tapi dengarkan dulu kenapa dia salah. Kenapa dia keliru, kenapa dia ceroboh. Sebab mungkin ada situasi di belakang ini yang membuat dia menjadi salah. Anda harus temukan ini supaya Anda tidak menghukum orang itu dan membiarkan dia patah semangat dan menyerah karena dia selalu dalam posisi yang keliru. Cepat mendengar dan lambat untuk berbicara. Jika Anda bersedia menjadi pendengar yang baik, Anda akan memiliki lebih banyak teman di dalam hidup Anda. Yang terakhir, yang keempat, bagaimana menjadi sahabat yang baik, bagaimana merawat persahabatan yang baik. Teladanilah siapa? Kristus. Kenapa? Karena Kristus teladan terbaik dalam hidup kita. Setuju Bapak Ibu? Baik. Kristus sendiri, Yesus sendiri dalam hidupnya, dia punya sahabat. 3 orang sahabat yang terdekat dengan dia. Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Sekarang dengar, saya mau cerita kepada Anda supaya kita paham betul apa teladan Kristus. Bapak Ibu, kita tahu dalam perjalanan Yesus punya 12 murid. Dan murid yang paling buruk yang kita kenal dari 12 murid Yesus namanya Yudas. Kenapa dia disebut buruk? Karena dia menjual Yesus. Bapak Ibu, sekarang saya mau cerita kepada Anda ya. Buat saya, Yudas bukan yang terburuk. Yudas bukan murid yang paling brengsek. Memang dia menjual Yesus. Tapi tahukah Anda kenapa dia jual Yesus? Karena dia ditipu oleh imam-imam kepala. Bagaimana ceritanya? Begini Bapak Ibu. Anda tahu imam-imam kepala, orang-orang Farisi itu, ahli Taurat itu marah sekali dengan Yesus. Kenapa? Karena Yesus itu dianggap menjungkir balikan hukum Taurat yang diagung-agungkan oleh mereka selama ribuan tahun. Mereka marah, dengki kepada Yesus. Tapi Yesus punya banyak orang yang simpati dengan dia. Jadi ketika ahli Taurat, imam kepala ini ingin menghukum Yesus, mereka gak berani. Kenapa? Ada banyak orang yang simpati kepada Yesus. Tapi mereka juga tahu ada saat di mana Yesus itu sendirian. Sendirian mereka tahu. Tapi mereka tidak tahu di mana Yesus sendirian. Bagaimana caranya mereka tahu di mana Yesus sendirian untuk ditangkap, saudara? Ya tanya muridnya.
Mungkin saya tidak tahu, ini imajinasi saja. Mungkin dia tanya ini, tanya itu, enggak ada yang jawab. Tanya Yudas, dijawab saudara. Kenapa dijawab? Karena kepada Yudas diberi uang sogok, uang suap 30 keping perak. Saudara, Yudas hanya ditanya oleh imam kepala, ahli Taurat itu, Yesus itu di mana ketika sendirian. Buat Yudas, apa sulitnya kasih tahu? Apalagi dia dapat 30 keping perak, dasar koruptor Bapak Ibu. Ya, Yudas itu memang pencuri, Alkitab sudah tulis. Tapi dengar ini, tapi Yudas tidak pernah berpikir bahwa Yesus akhirnya ditangkap dan dihukum. Yudas berpikir dia hanya kasih tahu tempat Yesus sendirian dan selesai. Dan dia dapat 30 keping perak dan dia bisa nikmati. Jadi ketika dia kasih tahu sama imam kepala dan dia dapat 30 keping perak dan kemudian mereka datang untuk menyerbu Yesus di Taman Getsemani dan Yesus ditangkap dan dijatuhi hukuman mati, Yudas ini nyeselnya enggak karuan. Dia begitu marah dengan dirinya. Dia balik lagi ke bait suci, 30 keping perak dilempar kembali kepada imam kepala dan dia berkata, "Aku enggak mau ini, kamu menipu aku." Tapi imam kepala bilang, "Well, apa urusanku sama kamu? Kamu sudah terima uang, kamu sudah kasih bagianmu, selesai." Yudas menyesal, Yudas marah dengan dirinya. Dan di dalam penyesalan itu, dia tidak menemukan titik balik dan dia gantung diri, mati. Ditipu oleh imam kepala, ditipu oleh orang-orang Farisi. Tapi Petrus enggak. Petrus itu ikut Yesus dari kejauhan. Lalu ada hamba perempuan bilang begini, kamu teman dia ya? Kamu teman orang itu ya? Enggak, sumpah enggak. Anda tahu kenapa Petrus menyangkal ketika ditanya apakah kamu kenal Yesus? Karena Petrus takut kalau dia diidentikan dengan Yesus, dia ditangkap dan dihukum seperti Yesus. Makanya dia bilang, aku gak kenal. Kan gitu kan. Sekarang kan terjadi di pengadilan-pengadilan ya. Orang-orang yang tadinya korupsi berjemaah, waktu ditangkap kemudian ditanya, kamu kenal dia? Enggak, saya gak kenal dia. Padahal tadinya mereka bersekongkol. Jadi Petrus itu menyangkal Yesus untuk menyelamatkan dirinya supaya enggak dihukum. Padahal beberapa jam sebelumnya dia bilang sama Yesus, Yesus, orang lain akan lari, aku tidak. Orang lain bahkan aku rela mati bagi engkau. Loh, sebelum mati baru ditanya saja sudah melarikan diri. Nah, menurut saya Petrus itu membuat dosa yang lebih berat daripada Yudas. Tapi ceritanya lain ketika dia menyangkal Yesus, Yesus menoleh kepada Petrus. Yesus memandang kepada Petrus dan sorot mata Yesus kepada Petrus adalah sorot mata kasih, bukan sorot mata benci, bukan sorot mata menuduh, bukan sorot mata marah, dan sorot mata kasih itu membuat Petrus akhirnya menangis dan dia bertobat. Apa artinya? Teladan Kristus mengajarkan kepada kita seperti ini Bapak Ibu. Cara terbaik bagi kita untuk meneladani Kristus adalah mengasihi sahabat kita yang dekat dengan kita, yang sudah kita pilih tanpa syarat. Jadi, untuk Anda yang sudah memilih sahabat terbaik dan sekarang menjadi pasanganmu, kalau Anda mau meneladani Kristus, kasihi dia tanpa syarat. Karena Yesus juga berbuat yang sama kepada Petrus. Yesus sudah pilih Petrus untuk menjadi sahabat dekatnya. Walaupun dia mengkhianati, walaupun dia menyangkal, Yesus menoleh kepada Petrus. Dan sorot matanya tetap sorot mata yang mengasihi Petrus. Tanpa syarat. Dengan mengasihi orang lain, dengan mengasihi sahabat Anda tanpa syarat, dan apa adanya di dunia yang menuntut banyak persyaratan, maka sahabatmu, mereka akan tertarik kepada Anda, akan tetap
ada bersama dengan Anda, dan Anda akan memiliki kesempatan untuk membangun persahabatan yang benar-benar hebat. Dengan Anda mengasihi tanpa syarat, maka Anda akan mempertahankan hubungan yang tidak boleh dipisahkan oleh siapapun, kecuali maut yang memisahkan. Bapak Ibu, itulah teladan Kristus. Jadi, sebelum kita memilih sahabat yang kepadanya kita harus mengasihi tanpa syarat, pilih dengan benar, sebab ketika Anda sudah memilihnya, Anda harus mengasihi tanpa syarat. Nah, kalau Anda masih ragu-ragu, ya jangan cepat-cepat masukkan dalam hidup Anda. Kalau Anda masih bertanya-tanya, jangan cepat-cepat pilih dia. Jadikan dia temanmu saja, no problem. Tapi sekali Anda pilih dia, Anda harus meneladani Kristus, mengasihi tanpa syarat. Jadi, cara menjadi sahabat yang baik dan menjaga persahabatan yang baik adalah 1. Bersikaplah ceria. Ya, ketika Anda berbicara satu dengan yang lain, ceritakan hal-hal yang menyenangkan, menggembirakan. Jangan cerita hal-hal yang horor, teror gitu saudara ya. Saya heran orang Indonesia itu kok sukanya film horor gitu saudara. Bahkan ada waktu itu ada pengumuman, ada film yang horor, lalu dibilang begini saudara, sebelum Anda menontonnya berdoalah lebih dahulu. Waduh, gimana sih maksudnya? Bersikaplah ceria. Yang kedua, jadilah diri sendiri. Tapi ingat, jadilah diri sendiri yang lebih baik. Your better self. Yang ketiga, berikan perhatian yang penuh. Gimana caranya? Dengarkan. Lambat untuk berbicara, cepat untuk mendengar. Dan yang keempat, teladanilah Kristus. Sekali Anda membawa orang masuk dalam hidupmu, kasihi dia tanpa syarat. Karena itulah yang Tuhan mau untuk kita praktekkan. Seperti Kristus memberi teladan kepada kita. Saya tutup dengan cerita tentang Ayub, Bapak Ibu. Ayub adalah orang yang kaya raya. Hartanya, ternaknya banyak sekali. Satu hari, sesuatu terjadi, perampok datang, gempa datang, bencana alam datang, ternaknya habis sama sekali, ludes sama sekali, anak-anaknya mati semua. Dan tak lama kemudian tubuhnya kena penyakit kulit sampai begitu mengerikan, berbau busuk. Dan sahabat terbaiknya yaitu istrinya menyuruh dia untuk menghujat Allah. Ayub terpuruk sekali, dari orang kaya menjadi orang yang sangat miskin. Sekarang dengar ini, apa yang dia katakan di dalam keadaan yang berat itu. Ayub 6 ayat 13-14. Lihat baik-baik. Habislah tenagaku untuk mencari bantuan. Bagiku tidak ada lagi pertolongan. Ayub frustrasi sekali. Dalam derita seperti ini, dalam jurang yang dalam seperti ini, dalam penderitaan seperti ini. Lanjutkan sama-sama saudara, 2, 3. Ku dambakan sahabat sejati. Jadi Bapak Ibu, ketika orang sedang terpuruk, dia bukan butuh uang, dia bukan butuh tangan, dia bukan butuh pertolongan, dia butuh sahabat. Kenapa saudara? Ayub lanjutkan. Entah aku masih tetap setia atau sudah melalaikan yang Maha Kuasa. Karena sahabat yang di sekitar Anda, di tengah-tengah keterpurukan hidup, akan membuat Anda tetap setia kepada Tuhan, atau akan membuat Anda jauh dari Tuhan. Istri Ayub bawa Ayub jauh dari Tuhan. Tapi dia punya 3 teman lainnya yang dorong dia untuk dekat dengan Tuhan. Artinya, dengan siapa Anda berjalan, Anda akan mendekat kepada Tuhan atau Anda menjauh dari Tuhan. Pilih sahabat dengan benar, Bapak Ibu. Saya tutup dengan tulisan ini. I believe in angels. Saya percaya malaikat. Saudara harus tahu malaikat itu ada, cuman gak kelihatan.
Gak bisa dilihat dengan mata karena dia roh. Tapi malaikat itu ada. Dan Tuhan beri kepada kita malaikat, Bapak Ibu. Lain waktu ya kita bahas itu. I believe in angel. Satu sosok malaikat, satu sosok yang dikirimkan sorga kepada kita. Tapi kan gak kelihatan. Ada tapi kan gak kelihatan. Tapi kemudian dilanjutkan begini. I'm surrounded. Tapi sekarang saya juga dikelilingi oleh malaikat-malaikat. Dan saya menyebut mereka sahabat-sahabat. Artinya, kalau Anda ketemu sahabat yang sejati, sahabat yang benar, sahabat yang tepat, mereka itu seperti malaikat-malaikat dalam hidup Anda. Waktu Anda dalam derita, mereka topang Anda. Waktu Anda sedang terpuruk, mereka angkat Anda. Waktu mereka sedang terpuruk, Anda angkat mereka. Waktu Anda sedang terpuruk, mereka angkat Anda. Begitu juga sebaliknya. Temukan sahabat yang tepat. Anda akan hidup berbahagia. Anda akan hidup manis. Karena Anda dikelilingi oleh malaikat-malaikat di sekitar Anda. Berdoa, Tuhan sediakan. Kalau dia berkata tidak baik manusia seorang diri saja, maka dia pasti menyediakan sahabat yang sepadan dengan Anda. Setuju katakan amin? Mari berdiri bersama-sama kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Nyanyi sama-sama. Katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Oh yes. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Setiamu yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Dua hal saya ingin kita lakukan sebelum kita selesai dengan renungan ini. Yang pertama, buat Anda yang punya pasangan, bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, aku bersyukur. Akhirnya Engkau temukan aku dengan sahabat yang terbaik. Sahabat yang membuat hidupku penuh. Sahabat yang membuat hidupku manis. Dan Anda harus merawat persahabatan itu. Anda harus merawat hubungan suami istri itu dengan indah. Yang kedua, buat Anda yang sendiri, berdoalah kepada Tuhan. Karena Alkitab bilang, aku akan menjadikan bagimu penolong, sahabat yang sepadan dengan engkau. Berdoa, Tuhan, aku perlu sahabat. Aku perlu orang yang tepat yang Tuhan berikan dalam hidupku. Kalau Anda sudah mulai memikir-mikirkan barangkali ada orang yang tepat dengan Anda, bawa kepada Tuhan. Lihat tadi saya bilang, bukan hanya pertimbangan cocok, tapi pertimbangan rohani dan pertimbangan moral. Supaya Anda benar-benar bisa memfilter mereka yang tepat buat Anda. Tapi singkat cerita, saya beritahukan kepada kita, kalau kita perlu sahabat, Tuhan menyediakan buat kita. Dan minggu depan kita akan bicara tentang sahabat yang terbaik, yang gak pernah mengecewakan kita, yang selalu ada untuk kita, bahkan dia tinggal di dalam kita. Sahabat itu namanya Roh Kudus. Angkat tangan kita sama-sama. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau setia, Kau mulia, amin. Kau tunjukkan, yes, thank you Jesus.
Kau setia, Kau mulia. Lagi Kau setia. Kau sekali lagi sama-sama katakan. Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa, berkati anak-anak-Mu, berkati umat-Mu, berkati pasangan-pasangan yang kepada mereka Tuhan berikan sahabat terbaik. Dan berikan juga kepada anak-anak muda sahabat yang terbaik. Sahabat yang membuat iman mereka bertumbuh, sahabat yang membuat moralitas mereka terjaga, dan sahabat yang akan mendukung mereka untuk lebih mengasihi Tuhan. Kami percaya ada orang yang seperti itu di sekitar kami. Tuhan pertemukan, Tuhan tunjukkan, supaya kami bisa menikmati manisnya hidup persahabatan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, firman telah disampaikan, Engkau yang berbicara dalam hati kami dan relakan kami untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, sama-sama katakan amin, amin. Tuhan berkati kita semua. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Sekarang kita diberi kesempatan untuk membawa persembahan kita kepada Tuhan. Bawalah persembahan lewat online. Di gereja ini ada hotspot, free hotspot Anda bisa pakai Bapak Ibu. Dan kalau Anda ingin memberikan persembahan tunai, kami akan bantu Anda dengan memberikan envelope. Yang butuh envelope untuk persembahan tunai bisa angkat tangan, ushers akan bantu Anda. Ya, tapi kalau bisa yang lain berikan lewat online saja, sangat memudahkan kita semua. Yang membutuhkan envelope untuk persembahan tunai bisa angkat tangan. Bisa angkat tangan, oke. Udah? Baik. Oke, Anda yang menerima envelope untuk persembahan tunai, setelah selesai Anda masukkan persembahan Anda, masukkan envelope itu ke kotak berwarna orange. Jangan taruh di atas, masukkan ke dalam Bapak Ibu, supaya kami bisa mengumpulkannya. Baik, sudah semua? Kita berdoa yuk sama-sama, kita bawa persembahan kita. Bapak, kami bawa persembahan kami. Terima kasih buat berkat yang Tuhan berikan. Hari ini kami mendapat kesempatan untuk mengembalikan sebagian kecil. Tapi kami percaya lewat yang kecil, Engkau memberkati dan melipat gandakannya. Dengan penuh syukur kami bawa persembahan kami Tuhan. Biarlah dipakai untuk pelebaran kerajaan sorga, pelayanan yang lebih baik. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Berikan dengan sukacita, Tuhan memberkati kita semua. Ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Dapat segenap jiwaku. Shalom Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kembali lagi dengan saya Celia di Genius, berita yang informatif, unik, dan menarik. Nah, seperti yang Jemaat Tuhan sekarang sedang lihat, saya sedang berada di salah satu tempat di Kabupaten Semarang. Tempat ini baru dan dipenuhi dengan bunga-bunga yang indah dan hawa-hawa yang sejuk. Sambil saya menikmati jalan-jalan di sini, mari kita saksikan informasi berikut ini. Jemaat Tuhan, selain ibadah di gedung, hari ini juga ada ibadah online di channel YouTube di GBI Gajah Mada Semarang. Ibadah online akan dilayani oleh Pendeta Nathanael S. Prayogo dengan tema Memilih Sahabat Part 2. Mari hadir dalam acara komunitas wanita WOW di lapangan parkir GBI Gajah Mada, Body Shaping bersama dengan Zin Andi pada hari Rabu 11 Juni 2025 jam 5 sore.
Untuk para dewasa muda, mari bergabung dalam ibadah komunitas Fresh pada hari Rabu, 11 Juni 2025, jam setengah 7 malam di lantai 4 Gamma Tower, bersama dengan Ibu Yuniana, dengan tema Mengasihi Tuhan Bukti Kerendahan Hati. Jemaat Tuhan, mari hadir di persekutuan doa Immanuel pada hari Kamis, 12 Juni 2025, jam 6 sore, bersama dengan Yesua Abraham. Ibadah komunitas senior berlian pada hari Jumat, 13 Juni 2025, dengan tema Menjadi Gemuk dan Segar, bersama PDP Daniel Priandana, jam 9 pagi di lantai 2 Gamma Tower. Anak-anak muda, jangan lewatkan youth party dengan tema Declare His Glory, bersama Kurniawan Agus, hari Sabtu, 14 Juni 2025, jam 6 sore di Gamma Tower lantai 4, dress code Navy. Jangan lewatkan ibadah Sega Kids GBI Gajah Mada Semarang pada hari Minggu, 15 Juni 2025, di Gamma Tower lantai 2 di 5 kali jam ibadah, dalam tema Tuhan menunjukkan belas kasih-Nya. Untuk para remaja jangan lewatkan ibadah Epic Teen, Song of Freedom, pada hari Minggu, 15 Juni 2025, di Gamma Tower lantai 4, di 5 kali jam ibadah. Bagi jemaat yang mau menerima peneguhan nikah, maka GBI Gajah Mada akan melaksanakan peneguhan nikah pada hari Jumat, 25 Juli 2025, jam 6 sore di GBI Gajah Mada. Pengarahan peserta akan diadakan pada hari Rabu, 23 Juli 2025 jam 6 sore di ruang utama. Pendaftaran melalui Google Form atau QR Code yang tertera, atau di Information Center. Pendaftaran akan ditutup pada hari Minggu, 13 Juli 2025. Bagi jemaat Tuhan yang ingin melakukan penyerahan anak, pada hari Minggu 15 Juni 2025, silahkan mendaftar melalui Google Form atau melalui QR Code yang tertera. Pendaftaran mulai hari Minggu, 25 Mei sampai dengan 9 Juni 2025. Jemaat Tuhan, mari terus membangun kehidupan doa dalam rumah doa setiap malam jam 8:45. Rumah doa diadakan secara online melalui Zoom. Meeting ID dan passcode langsung bisa dilihat di aplikasi GBI Gamma setiap harinya. Bagi jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan online, bisa melakukan scan QR Code di setiap pintu keluar ruang ibadah. Dan bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan secara tunai, mohon bisa memasukkan amplop persembahan tunai di kotak persembahan di setiap pintu keluar ruang ibadah. Wah, jemaat Tuhan, tempat ini cukup luas dan cantik sekali karena dipenuhi dengan bunga-bunga yang segar dan warnanya cantik. Wah, cocok sekali ini untuk liburan keluarga. Nah, jemaat Tuhan, sekarang saya sudah selesai jalan-jalan di tempat ini dan selesai sudah semua informasi yang sudah saya sampaikan. Sampai jumpa di Genius minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ada beberapa pengumuman yang perlu menjadi perhatian buat kita semua. Yang pertama dari Creative Kingdom. Bagi jemaat yang ingin mendaftarkan anak-anaknya yang usia 5 sampai 12 tahun, kelas Freedom membuka kelas musik, vokal, happy hops, flag kids, kids fun, dan Bapak Ibu bisa mendaftarkan dengan cara scan QR Code yang tertera di layar LED. Kemudian pengumuman selanjutnya ada peneguhan nikah. Bapak Ibu Saudara, GBI Gajah Mada akan mengadakan peneguhan nikah bagi mereka yang belum pernah menerima pemberkatan nikah di gereja. Peneguhan nikah ini akan dilaksanakan pada hari Jumat, 25 Juli 2025 pada jam 6 sore di GBI Gajah Mada. Kemudian pengarahannya peserta akan diadakan pada hari Rabu, 23 Juli 2025 jam 6 sore di ruang ibadah utama. Untuk persyaratan peneguhan pernikahan ini dapat diminta di Information Center. Pendaftaran peneguhan nikah ini melalui Google Form dengan cara scan QR Code yang ada di layar LED atau bisa melalui petugas di Information Center lobi samping dan pendaftaran ditutup pada hari Minggu tanggal 13 Juli 2025. Pengumuman selanjutnya untuk rekan-rekan mahasiswa, rekan-rekan GBI Gajah Mada menunggu teman-teman semua mahasiswa di Fellowship Corner. Jadi setelah ini jangan langsung pulang, ada rekan-rekan muda GBI Gajah Mada sedang menunggu Anda di depan gapura atau di kanopi gapura di parkiran gereja kita. PD Emmanuel besok
akan dilayani oleh hambanya Yesua Abraham. Mari kita bersama-sama datang di hari Kamis jam 6 sore untuk kita bisa membangun keintiman dengan Tuhan dan menyembah bersama hambanya Yesua Abraham. Bapak Ibu Saudara, kami menyambut buat Bapak Ibu semua yang baru pertama kali hadir bersama-sama dengan kami di ibadah raya ke-5 ini. Kami sungguh bersyukur Bapak Ibu bisa bersatu bersama-sama beribadah di ibadah raya ini. Izinkan waktu 5-10 menit setelah ibadah, ada rekan-rekan kami Asyir menunggu Bapak Ibu semua di ruang Philadelphia sebelah kanan saya. Di sana ada rekan-rekan Asyir akan menanti Anda. Mungkin Bapak Ibu ingin ada sesuatu yang didoakan, mereka siap membantu dan Bapak Ibu bisa membawa pulang gift dari kami. Baik Bapak Ibu semua, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Dan kita akan akhiri ibadah kita dengan membaca ayat pengakuan kita di Galatia 2 ayat yang ke-20. Mari kita baca sama-sama dengan suara yang kuat. 2, 3. Sekarang bukan lagi saya yang hidup, tetapi Kristus yang hidup dalam diri saya. Hidup ini yang saya hayati sekarang adalah hidup oleh iman kepada Anak Allah yang mengasihi saya dan yang telah mengorbankan dirinya untuk saya. Mari kita angkat tangan kita akui pengakuan kita. 2, 3. Hidupku telah ditebus dan dibayar lunas melalui korban Kristus. Sekarang bukan lagi aku yang menguasai hidupku, Kristuslah penguasa hidupku. Aku mau menghidupi semua yang telah Kristus rencanakan bagiku. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Baik Bapak Ibu semua, sebelum kita meninggalkan tempat ini, mari kita genggamkan tangan kita teriakkan ya kita dengan mantap dan semangat. Jemaat GBI Gajah Mada, lebih antusias, lebih disiplin, lebih produktif. Yes, yes, yes. Termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Kau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Mari suami istri gandeng tangan bersama, Bapak Ibu buka tangan kita, terima berkat Tuhan dan katakan amin. Untuk setiap doa berkat yang saya ucapkan alami dalam hidupmu, engkau adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Diberkatilah hidup pernikahanmu dan seluruh isi rumah tanggamu. Diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah orang tuamu, diberkatilah pekerjaan tanganmu, diberkatilah studimu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah kesehatanmu dan panjang umurmu, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah dengan berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, yaitu berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua kita yang percaya diberkati, sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu silakan duduk lagi sebentar saja, bersyukur kepada Tuhan ibadah hari ini. Selesai dan bersyukur bisa keluar melalui pintu-pintu keluar terdekat. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai kita sampai minggu yang akan datang.